Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Ini kalau pernah saya menjelaskan mengenai menghapus jadwal secara series, kita akan mencoba membuat jadwal, tentunya ini kaitannya dengan pelajaran, dengan batasan waktu. Jadi untuk besok, hari berikutnya, atau bulan berikutnya, atau tahun berikutnya, jika jadwal itu sudah tidak terpakai, kita tidak perlu menghapusnya karena sudah tidak muncul lagi di notifikasi di kita ataupun di siswa. Begini caranya Bapak Ibu. Kita buka, ini menggunakan ponsel. Kita buka aplikasi timnya. Kita akan mencoba membuat jadwal. Ini perlu diperhatikan sekali karena saat membuat jadwal ini kalau bisa sekali betul, tidak diubah-ubah. Jadi pastikan tanggal dan jamnya itu benar, jangan membuat jadwal harusnya siang jadi malam. Nah, ini banyak yang terjadi kesalahan di waktu yang lalu. Ini caranya, klik tambah. Kemudian di sini disuguhi beberapa isian. Yang pertama ini misalnya nanti ini hanya contoh BTK 7A. Penamaan ini hanya untuk memudahkan kita, singkat-singkat saja, tidak usah panjang. Kemudian partisipan ini boleh diisi, boleh tidak, tapi sebaiknya diisi karena yang namanya kelas atau meeting ya minimal harus ada orangnya. Ini contoh ini saya tambahkan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian share to channel. Nah, ini bawahnya bawahnya share to channel. Ini agar kelas itu tidak usah kita beritahu, otomatis muncul di dalam kelas masing-masing. Share to channel ini penting. Jadi agar jadwal itu muncul otomatis di kelas yang kita ajar, kita masuknya di share to channel. Nanti kita sudah siapkan channel-channelnya. Ini saya contohkan di kelas 7G aja misalnya. Ini channelnya ada banyak, ada agama, ada PKN, Indonesia, dan seterusnya. Ini saya masuk di channel sini. Jadi di sini nanti sudah muncul kelas 7G-nya. Kemudian ini bawahnya add all day. All day itu artinya sehari penuh. Karena jadwal ini akan kita batasi waktu, ya kita batasi dengan aturan waktu. Ini diperhatikan, Sunday itu minggu, kita akan buat jadwal misalnya hari Senin ya. Senin, kemudian oke, kemudian jamnya. Nah, jamnya kita misalnya jam 8, jam 8.00 gitu. Oke, sampai jam 8.30 misalnya. Ini di AM. Oke. Perhatikan ini yang atas masih PM. Kita ulangi. Ini di klik yang AM. Nah, ini AM itu pagi PM peteng, awan AM itu awan gitu. Jadi untuk mengingatnya agar mudah. Atau kalau mau diganti settingannya jadi bahasa Indonesia. Kemudian kita akan membuat jadwal ini secara berulang tiap minggu. Nah, ini kita klik yang repeat, kemudian every week. Nah, every week. Nah, di sini bagian penting Bapak Ibu ada end repeat. End repeat ini artinya kita akan membatasi sampai kapan? Karena ini kita akan buat jadwal 1 semester, ya kita batasi saja sampai Desember. Kita coba, kita akan batasi jadwal ini sampai Desember. Jadi besok kalau ganti semester itu sudah tidak menghapus-hapus lagi. Kita batasi saja sampai misalnya tanggal 25 atau tanggal 30 Desember. 30 Desember kita klik OK. Jadi di sini sudah ada beberapa keterangan. Ini nama atas, ini nama kelasnya, add partisipannya, kemudian channelnya itu kelasnya, ini all day di bawahnya ini adalah harinya, hari dan jamnya. Kemudian repeat every week artinya berulang setiap minggu dan berakhir sampai 30
Desember ini nggih, 30 Desember 2021. Kita akan tampilkan sebagai apa, BC atau apa, ini tergantung Bapak Ibu, tidak dipilih juga tidak apa-apa. Kemudian sudah selesai, kita klik centang atas ini, artinya kita oke. Jadwal sudah jadi, tapi ada hal yang perlu ditambahkan nanti. Di sini belum muncul karena kita membuatnya besok. Kita bisa lihat nanti kalau di laptop otomatis muncul. Kita klik yang tanggal-tanggalnya itu. Tapi kalau di HP itu untuk jadwal besok-besok itu kadang belum muncul, bukan tidak muncul. Kita lihat di kelas. Kita lihat di kelas, di saluran yang tadi kita buat. Ini contohnya. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan jadwal. Nanti untuk setiap jadwal jangan lupa, ini penting tidak penting, kaitannya dengan meeting option. Ini kita klik. Di sini ada meeting option. Meeting option itu untuk membuat opsi-opsi apa yang mau diperbolehkan, apa yang tidak. Ini yang penting saja Bapak Ibu. Yang perlu kita tambahkan nanti adalah siapa yang berhak menjadi presenter. Nah, ini karena jadwal itu hanya khusus untuk kelas kita. Jadi kita nanti bisa merekam, mematikan sendiri, tidak diganggu anak. Nah, itu meeting optionnya itu yang paling penting. Who can present, ini yang everyone ini nggih. Ini kita ganti yang only me saja. Artinya siapa yang boleh berpresentasi, kita buat saya saja. Nanti kalau ada anak mau presentasi atau apa, kita buka presentasinya manual saja. Artinya anak mau misalnya disuruh presentasi, kita berikan kesempatan secara manual. Tujuannya apa? Agar meeting kita tidak banyak diganggu oleh siswa, terutama nanti banyak siswa nyoba-nyoba tombol, siapa tahu ganggu, kita mau ngerekam malah dihentikan. Nah, itu kalau kita pilih only me, ini anak tidak bisa sampai ke situ. Artinya contohnya misalnya kita ngerekam, dihentikan siswa itu tidak bisa. Siapa yang ngerekam ya kita, yang menghentikan ya hanya kita, karena ini di sini kita set only me. Kemudian jangan lupa disimpan. Kalau sudah seperti ini, sementara sudah untuk pembuatan jadwal. Nanti untuk channel tadi karena sudah diisi, kita silang. Otomatis jadwal ini tidak usah kita berikan ke siswa. Siswa sudah tahu sendiri kapan harus masuk, kapan harus belajar. Makanya diperhatikan betul saat membuat jadwal, jam dan tanggalnya ini jangan sampai salah sehingga tidak membingungkan siswa. Demikian nggih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.